Kemungkinan nanti akan merambat kepada Pak Lurah ya. Pak Lurah akan dilaporkan. Ya, saya itu tidak ngerti pelecehan pelecehan seksual secara verbal itu tidak ngerti saya. Ya. Tapi kalau nggak selesai, dua-duanya bisa jadi masuk penjara. Konflik mantan dosen UIN Maulana Malik Ibrahim, Iman Muslimin atau Yai Mim dengan tetandanya sendiri Nurul Sahara belakangan ini kian panas dan meluas setelah Yai Mim melaporkan ketua RT di lingkungan tempat tinggalnya dan beberapa warga lainnya atas dugaan persekusi serta pemusiran. Tidak puas hanya melaporkan ketua RT, Yai Mim berencana akan melaporkan lurah di desa tempat tinggal dan 25 orang lainnya. Rencana pelaporan itu disampaikan langsung oleh Yai Mim setelah menambah tim kuasa hukumnya. Langkah hukum yang ditempuh Yai Mim yang berencana akan melaporkan lurah dan pegawai desa lainnya memang mengejutkan publik. Dengan adanya rencana laporan terhadap perangkat desa, maka terungkap sikap lurah dan pejabat desa lainnya yang menambah kerus permasalahan dua tetangga alih-alih mendamaikannya. Lantas apa yang membuat Yai Mim begitu marah dengan lurah dan pejabat desa di tempat tinggalnya yang akan menyeretnya terana hukum? Oh ya, itu benar. Kalau itu benar. Karena apa? Siap. Jadi Agustian dan kemudian ada tambahan amunisi pengacara dari Jakarta, si jago tinju. Kenapa? Karena dia itu di samping pengacara juga petinju, namanya Fakhrudin. Yaitu melaporkan Pak Yono dan istrinya, Mas Bagas, kemudian Mbak Sahara, Pak RT, Pak RW, Pak siapa lagi? Pak Mujani, lalu Pak Reza, Pak Sopyan, lalu Pak Tio. Wakil Mbak, hampir seluruhnya. Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad siapa? Nur Hidayat, MK, Emprik, Ontrok, Entek, Ensruk, Kumblok, Otok, Black, Otok. Di belakang titelnya banyak, Mbak. Itu tak laporkan juga. Dialah yang mengusir saya di musyawarah dengan keras itu. Dan dia menyatakan, terus kenapa Pak RT? Pak RT memukul saya. Kenapa Mas Reza? Dia menyerang saya. Kenapa Pak RW? Dia telah melakukan persengkokolan jahat, yaitu Pak RW. Dan ini ada diduga, ada juga kekuatan di belakang itu ingin menghilangkan etnis Aremania. Dia ingin menjadikan daerah wilayahnya itu dikuasai oleh Madura. Banyak pokoknya. Kayaknya ini menyeret semua, Mbak. Termasuk Dono yang merebut HP saya, HP istri saya deh. Jadi secara paksa. Ini kok ada loh seorang dokter pengajar UB, pengajar Unwijaya. Seorang dokter merampas HP orang lain, sementara yang lainnya dibiarkan. Pada saat dia merampas HP saya itu, ada orang yang memukul kepala saya. Nah, ini saya curigai ada pemukulan di bawah koordinasi Bapak Dokter. Kemungkinan nanti akan merambat kepada Pak Lurah ya. Pak Lurah akan dilaporkan. Yang ngusirkan Pak RT, terus bendahara RT, Pak Mir Masjid, dan 25 orang itu termasuk Mujani. Termasuk warga-warga juga saling minta maaf, saling berdamai, maaf-memaafkan. Itu saran paling bagus begitu. Tapi kalau mengikuti emosi, mengikuti ego masing-masing, mengikuti juga pikiran-pikiran netizen, ya mungkin terbawa juga sampai ke situasi yang berat. Siapa berbuat apa, siapa menang, siapa kalah kita nggak tahu. Kalau dua-duanya kena, masuk penjara dua-duanya kan namanya kan kalah. Menang jadi arang, kalah jadi abu. Kalah jadi arang, menang jadi abu. Iya kan sama-sama keras. Sama-sama egoisnya keluar kan. Tapi satu pernah menderita, satu juga merasa juga menderita juga karena keadaan-keadaan yang dilakukan oleh masing-masing kan. Tapi ini semuanya bagian dari kehidupan bertetangga. Nah, seringkali kehidupan bertetangga itu kan sering ada selisih paham. Biasanya selesai, tapi ini nggak selesai. Tapi baiknya ini selesaikan lah.
walaupun sudah masuk ke ruang publik, ini diselesaikan dengan cara damai, dengan cara adat, dengan cara musyawarah. Tapi kalau nggak selesai, dua-duanya bisa jadi masuk penjara. Sebelumnya, Sahara melakukan perlawanan cukup keras terhadap Yai Mim dengan membuat laporan polisi untuk kedua kalinya terkait dugaan pelecehan yang merendahkan kehormatannya sebagai perempuan. Dalam keterangannya di hadapan awak media, kuasa hukum Sahara menyebut jika setidaknya 4 kali Yai Mim diduga melecehkan atau berbuat tindak tak senonoh terhadap Sahara. Sejumlah barang bukti turut disertakan saat Sahara yang ditemani kuasa hukumnya membuat laporan ke Polresta Malang Kota. Lantas apa tanggapan Yai Mim atas laporan terbaru yang dilayangkan Sahara terkait dugaan pelecehan terhadap perempuan? Ya, saya itu tidak ngerti pelecehan pelecehan seksual secara verbal itu tidak ngerti saya, ya. Dan dampak hukumnya seperti apa, maka nanti saya akan menunjuk kuasa hukum saya. Saya menunggu laporan, menunggu diperiksa. Kalau dilaporkan kan nanti diperiksa. Karena bagi saya kalau pelecehan seksual yang saya bayangkan itu misalnya kalau apa ya, misalnya ya apa ya, saya nggak ngerti seperti apa. Saya lihat saja nanti, saya nggak ngerti seperti apa. Itu kan harus diceritakan toh seperti apa gitu kan. Baru bisa apa yang dimaksud dengan pelecehan secara verbal itu kan harus definitif toh. Ya saya nggak ngerti yang dimaksud Mbak Sahara seperti apa, nanti saya nunggu aja gitu. Pelecehannya ya ada yang berupa omongan, ada yang berbentuk ya semi tindakan. Itu terjadi di mana itu, Pak? Di lokasi, di tempat garasi. Jadi di sekitaran, ya karena mereka ini bertetangga, ya di sekitaran tempat konflik. Bukan tidak melakukan apapun, karena saya itu pernah bertanya gitu loh, Mbak Sahara gitu, barangkali dianggap itu melecehkan itu kan. Seperti kemarin pagi-pagi ketika Kang Deddy mau kunjung di sana itu, minum masih. Ketika Kang Deddy diberitakan kan kunjung jam 8, itu sudah siap semuanya. Jadi saya masih bersih-bersih karena saya kira untuk apa Kang Deddy datang ke Malang? Toh kalau urusannya hanya ingin mendamaikan saya dengan Pak Sofyan dan Mbak Sahara. Karena saya ini sudah minta maaf pagi-pagi itu menindaklanjuti Mbak Sahara dan Pak The King of Kong ketika telepon di acara Densu. Di Densu itu dia akan telepon sama saya bahwa Pak Yai, saya minta maaf bila mana perkataan saya kasar. Enggak kok Mbak Sahara sangat halus. Ya saya kalau memang merasa bersalah, saya sudah memaafkan. Dan saya pun tidak merasa Mbak Sahara itu berlaku zalim pada saya gitu loh. Pak Sofyan juga begitu. Pak Kiai, halus, biasanya kan kasar. Kalau kamu punya tanah mana, surtu pikatnya kan itu. Padahal itu pada saat minta maaf ke saya itu halus tuh. Karena halus, pagi itu saya samperin ke gazebo-nya. Pak, saya minta maaf ya Pak. Ya, dimaafkan. Ada Pak Sofyan, ada Agil, kemudian ada Ferry dan tamu satu. Tapi Mbak Sahara nggak ada. Apa verbal itu? Ngata-ngatain kan macam-macam. Kemudian menghina juga macam-macam. Ada menghina secara fisik, menghina secara badan, secara pikiran, menghina kelakuan, ada juga menghina secara seksual. Tapi kita belum tahu isi hinanya seperti apa. Itu bisa juga dikatakan sebagai pelecehan seksual kalau memang mengarah kepada merendahkan martabat secara seksual seseorang. Tapi kita belum tahu isinya apa. Tapi kalau dilaporkan kemudian diterima oleh penyidik atau oleh polisi, berarti ada 2 alat bukti yang bisa dipakai sebagai acuan, begitu. Nah, apakah itu nanti memenuhi unsur? Belum tentu memenuhi unsur, belum tentu terbukti juga, dan itu kemudian harus ada saksi ahli bahasa yang akan menilai itu, dan ahli pelindungan wanita, pelindungan anak yang akan menilai itu. Ya kalau kemudian Saharanya tahu yang dibahas oleh Yai Mim, di mana kemudian Sahara kemudian melihat ini sebagai dia dirugikan secara psikis, ya bisa, begitu. Jadi ada unsur yang kemudian bisa memenuhi pelecehan seksual ya. Apalagi yang dituju orangnya tahu
begitu. Korbannya tahu, oh kita dituju. Kayak kita gini, ada orang kemudian melecehkan kita secara seksual misalnya, oh ininya ini gitu kan, begitu kan. Nah kalau kita tahu kita tersinggung dan kita merasa dilecehkan, kita lapor bisa, gitu. Yang penting ada buktinya, ada chattingnya, ada tulisannya, ada omongan verbalnya yang direkam, gitu. Yang kemudian dianggap sebagai merendahkan martabat seseorang secara seksual. Pembuktiannya sulit karena satu saksi bukan saksi dalam hukum itu kan. Kalau satu saksi bukan saksi, dia harus kemudian dikonfrontir dengan lawan bicaranya. Kalau lawan bicaranya nggak ngaku kan susah. Jadi dianggap nggak ada perkara. Selain melaporkan Yai Mim atas dugaan pelecehan, Sahara juga berencana akan menyambangi Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak untuk meminta dukungan dan perlindungan. Bagaimanapun tuduhan terhadap Yai Mim yang diduga telah melakukan tindakan cabul atau pelecehan bukan perkara biasa. Upaya Sahara yang bergerilya mencari dukungan mendapat tanggapan luas di media sosial. Ada yang mendukung, tidak sedikit pula yang mencibirnya. Sementara itu, Yai Mim menanggapi santai atas upaya dilakukan Sahara yang tidak hanya membuat laporan polisi, tetapi juga pengaduan ke Komnas Perempuan. Dan seperti inilah tanggapan Yai Mim mengenai rencana Sahara meminta perlindungan ke Komnas Perempuan. Saya tidak tahu itu. Saya tidak tahu sejauh mana dia minta perlindungan. Kenapa tidak kepada suaminya saja, misalnya The King of Kong, Muhammad Sofyan. Dia kan sangat melindungi. Tapi konon katanya alat seksualnya itu bisulan. Jadi saya nggak ngerti ya. Dia pernah ngomong kepada saya bahwa suaminya sudah tidak bisa begitu karena bisulan itu. Lah saya bilang begini. Kalau bisulan ya bukan saya dong, Pak. Bawa aja ke dokter. Ya, sehingga bisulan tuh gede tapi nggak bisa dipakai itu, Mbak. Bahasa kedokterannya mungkin gonorrhea atau gonorrhea. Ya nggak apa-apa. Namanya perempuan kan dia minta perlindungan pada perempuan. Kalau saya laki-laki minta perlindungan, Pak, saya berlindungnya kepada kebenaran dan keadilan. Ya kalau saya merasa benar dan tidak berbuat zalim, ya saya berlindung ke itu aja, keadilan dan kebenaran. Itu hakikatnya dari Tuhan, al-adl. Ya udah tepat langkah dia meminta perlindungan kan, untuk menguatkan posisi dia sebagai wanita kan, begitu. Tapi kan dia lapor ke pihak kepolisian kan sudah benar kan, sebenarnya itu udah cukup. Tapi kalau dia minta perlindungan juga kan, konteksnya apa kita nggak tahu, tapi itu langkah yang kemudian menguatkan posisi dia, begitu. Tinggal pembuktian lagi di penyidikan kepolisian seperti apa. Kalau benar terjadi itu, masuklah si Yai Mim. Tapi kalau enggak, ya sudah, perkara menjadi buyar, nggak ada bukti kan. Yai Mim bisa melaporkan balik itu, adanya laporan fitnah. Konflik Yai Mim dan Sahara tidak hanya menyeret warga serta perangkat desa di tempat tinggalnya, tetapi juga para mahasiswa UIN Malang yang disebut-sebut telah membuat pengaduan ke Rektorat Kampus atas dugaan persekusi yang dilakukan Nurul Sahara. Ya, video Sahara yang mengejar dan mendatangi mahasiswa sempat viral di media sosial. Dalam keterangannya, perwakilan mahasiswa mengaku mengalami trauma atas kejadian tersebut. Dan untuk mencegah traumatik yang dapat mengganggu jalannya proses belajar mengajar, pihak kampus tidak menutup kemungkinan akan memberikan pendampingan pada para mahasiswa jika memutuskan untuk menempuh jalur hukum dengan melaporkan Sahara ke kepolisian. Lantas apa tanggapan Yai Mim atas langkah hukum yang akan ditempuh bekas para mahasiswanya itu? Kenapa Mim? Kok aja orang nggak mampu kau ngadapin aku sendiri? Kenapa? Enggak, kenapa sini. Aku masuk rumah kau sini. Oh, sini di depan. Teman-teman, jangan pergi dulu teman-teman. Saya rekam ini. Ada apa kalian disuruh ke sini? Ayo, ini mahasiswa UIN semua, sini kalian. Oi, jangan pergi, oi. Kenapa? Ini dosen kalian yang cabul itu, dia cabulin saya. Ayo. Ayo dengerin, ayo. Apa? Kapan saya nyabuli dengerin kamu? Ya. Dengerin. Kapan saya nyabuli kamu? Oh, tanggapannya. Ya kalau memang saya setuju, berarti itu sama dengan mendukung saya toh. Ada pantasnya kalau mahasiswa yang saya ajar terhadap kejadian itu kan seolah-olah saya yang menggerakkan. Lalu mahasiswa melaporkan itu bagus, berarti semakin kebenaran itu. Karena kemarin itu
sempat terjadi penyayang, kok mahasiswanya tidak ada yang speak up atau membela ya, padahal dia yang mengalami. Nah, ternyata sudah jawab ini dengan melaporkan ini berarti sudah terjawab dugaan-dugaan miring dari para netizen terhadap mahasiswa sudah terjawab. Mereka sudah melaporkan kan, bagus itu. Saya dukung. Pagi ini saya mendapat laporan dan pengaduan ya dari adik-adik mahasiswa ini kebetulan maba ya semester 1 tentang masalah yang sempat viral di medsos ya, dan sudah kita respon, sudah kita bicarakan dengan pimpinan, Bapak Dekan, Wakil Dekan, Bu Kaprodi gitu ya, untuk merespon masalah semua ini, dan insya Allah segera akan kita berikan solusi. Ya, nah sekarang tinggal kamu fokus ke belajar lagi ya. Semoga masalah yang sempat viral itu tidak terjadi lagi. Amin ya. Itu ya. Oke, terima kasih. Saya sebagai perwakilan mahasiswa yang terlibat dalam masalah ini mengucapkan terima kasih kepada pihak kampus yang telah menindaklanjuti dan memproses masalah ini. Sekian dari saya, terima kasih. Konflik dua tetangga yang tak berkesudahan menarik perhatian luas sejumlah kalangan, mulai dari publik figur hingga pejabat publik, tidak terkecuali Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang menaruh keprihatinan atas konflik yang terjadi antara Yai Mim dengan Sahara. Politisi Gerindra itu bahkan sudah bertemu dengan kedua belah pihak dan dengan tegas memintanya untuk berdamai. Sayangnya permintaan Deddy diabaikan begitu saja. Keberadaan Deddy Mulyadi sebagai gubernur yang disebut-sebut ikut terseret ke dalam pusaran konflik, Yai Mim memberikan klarifikasinya termasuk membantah dukungan Deddy Mulyadi saat orang nomor 1 di Jawa Barat itu berkunjung ke rumahnya. Loh, ternyata Kang Deddy punya tujuan yang sangat mulia. Karena saya berkunjung ke rumah Kang Deddy, di rumah dinas Pak Wan di Bandung, maka beliau Kang Deddy membalas kunjungannya ke rumah saya. Jadi bukan ingin mendamaikan saya dengan Mbak Sahara, tapi kehadiran ke rumah saya itu membalas kunjungan saya dan istri ke rumah Kang Deddy. Jadi sekali lagi, KDM datang ke rumah saya itu bukan kasus Sahara dan Pak Sofyan dengan Yai Mim tidak, tapi Kang Deddy murni ingin membalas kunjungan saya. Kalau perlindungan saya bukan kepada apa-apa, saya hanya berlindung kepada perbuatan baik saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya ini berlindung kepada kebenaran yang saya yakini. Apa itu? Saya tidak berbuat salah, itulah yang aku jadikan perlindungan untuk menuju yang maha pelindung, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kalau sudah bersalah, Mbak, walaupun minta perlindungan kepada Sang Maha Pelindung, nggak akan dilindungi. Orang salah tetap akan salah itu. Tapi karena saya ini merasa benar, ya saya ini tidak merasa melakukan apapun, saya tidak perlu minta perlindungan siapa, kecuali diri saya, kecuali keyakinan saya, alias perbuatan saya yang saya bawa kepada Sang Maha Pelindung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya jelas gitu, KDM datang karena membalas kunjungan saya. Kunjungannya, kedatangannya jam kerja. Jadi nggak ada hubungannya dengan kasus Suhara maupun kasus The King of Kong Muhammad Sofyan. Nggak ada hubungannya dengan itu, Pak. Nah, selesai sudah, Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.